Ananda semuanya bisa menjadi kaya kalau berajin berusaha. Dan kalau tidak rajin berusaha, Ananda akan menjadi takdir buruk. Ananda akan miskin. Ananda pandai, ada yang pandai dan ada yang bodoh. Pandai dan bodoh itu tergantung ikhtiar. Kalau rajin berusaha, rajin belajar, rajin membaca, akan pandai, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pada kesempatan kali ini melalui video kedua, setelah video pertama kemarin ternyata Pak Adi sadari ada yang terputus rekaman videonya. Hingga pada slide contoh-contoh qada dan qadar. Di sana hanya sampai contoh qada saja, sementara contoh qadar dan selanjutnya sampai habis ternyata terputus. Maka pada kesempatan kali ini Pak Adi akan lanjutkan video tersebut supaya Ananda semuanya paham dan mengerti materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kita telah menyebutkan pengertian tentang qada dan qadar, dalil ayat Al-Quran tentang qada dan qadar, dan contoh-contoh qada. Pada hari ini Pak Adi akan lanjutkan kepada contoh qadar. Sebagaimana yang telah Pak Adi jelaskan kemarin, qadar itu adalah sesuatu yang terjadi dia. Kalau belum terjadi berarti belum qadar dia namanya, tapi dia sudah terjadi. Sesuatu yang terjadi itu contohnya manusia lahir di dunia ini, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Ada manusia yang pandai, ada yang tidak pandai. Manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Manusia ada yang meninggal di dunia di usia tua, atau masih ada yang meninggal dunia di usia muda, bahkan anak-anak. Kemudian dari contoh-contoh ini ternyata ada contoh qadar itu yang berdasarkan ketetapan Allah, dan manusia tidak bisa berbuat apa-apa dengan kejadian-kejadian yang terjadi di alam ini. Misalnya munculnya matahari dari sebelah timur dan terbenamnya dari sebelah barat, itu terjadinya pada siang hari dan terbenamnya pada sore hari, itu adalah qadar. Namun terjadinya perjalanan matahari itu tidak ada kaitannya dengan manusia, tidak bisa ditentukan oleh manusia. Memang Allah yang berkehendak seperti itu kejadiannya. Maka ada yang kejadian-kejadian yang tidak bisa ditetapkan dan tidak bisa dirubah oleh manusia, itu disebut dengan takdir mubram. Takdir mubram namanya. Ada lagi contoh-contoh kejadian-kejadian yang terjadi di alam ini, namun kejadiannya itu bisa dirubah, bisa beralih, bisa dari takdir baik bisa menjadi takdir buruk, bahkan sebaliknya takdir buruk bisa menjadi takdir baik. Nah, segala sesuatu yang takdir yang terjadi bisa baik dan buruk tadi tergantung usaha dan ikhtiar manusia. Tergantung ikhtiar dan usaha manusia, takdirnya tadi berubah, maka takdir itu disebut dengan takdir mu'allaq namanya. Apa namanya? Takdir mu'allaq. Nah, berikutnya tentang keterangan takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu, mubram itu qadar yang telah ditetapkan oleh Allah, ada yang bersifat tetap atau permanen, dan ada juga yang takdir yang bisa diubah dengan cara berikhtiar. Nah, itu yang dari sebutkan tadi, takdir murad dan takdir mu'allaq. Takdir mubram itu terciptanya matahari itu panas. Jadi panas atau dinginnya matahari tidak bisa dipengaruhi oleh manusia.
Memang sudah begitu Allah takdirkan, memang sudah begitu Allah ciptakan, Allah rencanakan, memang begitu, terjadinya juga begitu. Matahari itu pasti panas, kalau tidak panas bukan matahari namanya. Sebagaimana yang kita ketahui, sumber kehidupan kita adalah matahari. Matahari pusat sumber kehidupan kita. Tanpa ada matahari, manusia tidak akan bisa hidup, makhluk tidak akan bisa hidup di atas dunia. Dengan adanya matahari panas yang jauhnya ribuan kilometer jaraknya antara bumi dengan matahari, nah panasnya matahari itu tidak bisa dirubah, tidak bisa takdir matahari tidak bisa dirubah oleh manusia. Kemudian es membeku, yang namanya es pasti membeku. Kalau tidak membeku bukan es namanya. Bisakah kita merubah takdir es itu tidak membeku? Air yang ada kemudian es namanya, bukan begitu. Jadi manusia tidak bisa merubah takdir es. Es itu pasti membeku. Begitu juga dengan api panas. Api itu pasti panas. Bukan api namanya kalau api itu tidak panas. Nah, maka takdir terjadinya api itu panas itu adalah takdir mutlak. Itu kehendak Allah. Kemudian bumi bulat. Bumi bulat ini bumi bukan datar, bumi bukan lonjong, bumi bukan oval seperti telur ayam, nah, bukan begitu. Tapi bumi bulat. Kejadian bumi bulat itu, terciptanya bumi bulat itu sudah menjadi ketentuan Allah, ketetapan Allah. Itu disebut dengan takdir dan lain-lain sebagainya. Kemudian takdir mu'allaq, takdir kejadian yang bisa terjadi, bisa dirubah oleh ikhtiar manusia. Contohnya orang kaya dan miskin. Anda semuanya bisa menjadi kaya kalau berajin berusaha. Dan kalau tidak rajin berusaha, Anda akan menjadi takdir buruk. Anda akan miskin. Anda pandai, ada yang pandai dan ada yang bodoh. Pandai dan bodoh itu tergantung ikhtiar. Kalau rajin berusaha, rajin belajar, rajin membaca, akan pandai, insya Allah. Tetapi sekiranya kamu ingin pandai tapi kamu rajin bermalas-malasan, jauh dari membaca ilmu pengetahuan, baca buku, tentulah iya setiap yang ditanya kan tidak bisa. Kalau tidak tanya setiap yang ditanya nggak bisa, tentunya dia orang bodoh. Kemudian sehat dan sakit, semua manusia ini bisa sehat bisa sakit. Misalnya dalam kondisi sehat, kalau nak kamu jaga kesehatan kamu akan sakit. Dan orang sakit pun dia bisa menjadi takdir baik ketika dia rajin berobat. Sakit dia rajin berobat, minum obat, menjaga kesehatan, dia akan sembuh. Nah, kesembuhannya tadi tergantung usaha dan ikhtiar manusia. Kemudian adanya yang selamat dan adanya yang dapat musibah. Misalnya kamu ke Bukit Tinggi, naik kendaraan mobil pribadi misalnya. Sebelum berangkat kamu tidak periksa kondisi mobil, kondisi kendaraan, remnya bagaimana, gasnya bagaimana, koplingnya bagaimana, kondisi mobilnya bagaimana, tidak diperiksa. Ternyata dalam perjalanan mobilnya rusak, ya takdir buruk, terlambat dari tempat ketujuan, atau bisa saja kecelakaan kalau tidak diperiksa mobilnya. Coba kalau kamu periksa mobilnya sebelum berangkat, remnya diperbaiki, lampunya kalau berjalan malam lampunya diterangin, nah tidak akan terjadi takdir buruk. Nah, takdir itu bisa berubah tergantung usaha manusia, itu disebut dengan takdir mu'allaq dan lain-lain sebagainya. Berikutnya, bagaimana upaya atau usaha cara menghadapi qadar baik dan qadar buruk. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja yang nikmat baik yang menimpa manusia, sebenarnya itu datang dari Allah. Pada prinsipnya Allah menciptakan manusia ini untuk kebaikan untuk manusia. Sebagaimana yang Allah ceritakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 29, semua yang ada di permukaan bumi ini, baik di langit maupun di bumi, semuanya untuk manusia. Berarti itu untuk kebaikan manusia. Jadi kalau ada yang kejadian baik atau takdir baik terjadi dari diri kita, terjadi di keluarga kita, itu datang dari Allah. Dan sebaliknya, wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa saja kejahatan atau kejelekan atau musibah yang jelek, famin nafsik, maka sebenarnya itu intinya datang dari dirinya, dari kamu. Terjadinya takdir buruk, contohnya kendaraan tadi, kamu sedang kecelakaan dalam perjalanan menuju ke Bukit Tinggi, ya karena kamu tidak periksa kondisi kendaraan.
atau kamu tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, atau ngebut, atau tidak karu-karuan bawa mobil, tentu ya kecelakaan. Itu disebabkan oleh si sopir atau manusia itu sendiri. Wa arsalna kalinnasi rasulan wa kafa billahi syahida. Dan kami mengutusmu wahai Muhammad untuk manusia sebagai utusan, sebagai penyambung lidah maksud Allah disampaikan kepada manusia, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Kemudian apa upaya-upaya terjadi takdir baik, maka kewajiban kita bersyukur kepada Allah dengan cara bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Dan ingat, tidak boleh sombong. Berikutnya adalah kita harus berusaha agar kehidupan kita kelak menjadi lebih baik sesuai dengan harapan. Nanti dalam satu judul akan ada nanti upaya-upaya supaya terjadi takdir baik untuk depannya. Ketika takdir baik dan takdir buruk itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah diatur oleh Allah di Lauh Mahfuz atau sejak zaman azali, kita tidak boleh pasrah begitu saja terhadap nasib atau terhadap takdir. Memang kita ditakdirkan Allah ke atas dunia ini, ada yang sebagai murid, ada yang sebagai guru, ada yang lahir di Indonesia, ada yang lahir di Makkah, ada yang lahir di Amerika, dan lain-lain sebagainya. Itu sudah menjadi ketentuan Allah. Ketika kita lahir di Indonesia, di Makkah, sesuai dengan lokasi kita berada sekarang, itu namanya sudah takdir, sudah menjadi qadarnya Allah. Namun kedepannya juga sudah menjadi takdir bagi Allah kapan kita meninggal, seperti apa kita meninggal, baikkah kita meninggal, burukkah kita meninggal, husnul khotimahkah kita meninggal, atau su'ul khotimah, atau apakah Allah juga akan mengqadhakan kepada kita akan masuk surga atau masuk neraka. Itu haknya Allah. Allah sudah mengatur semuanya. Namun kita tidak boleh pasrah begitu saja dengan nasib. Tugas dan usaha kita adalah berikhtiar. Tugas pokok kita adalah berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Ingin takdir meninggal kita dengan husnul khotimah, ya harus berusaha. Ingin kita masuk surga sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah, ya kita harus beriman, beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah ada beberapa usaha yang harus dilakukan supaya besok dapat takdir yang lebih baik. Yang pertama, tentunya tugas kita di atas dunia ini adalah berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin supaya terjadi takdir baik yang lebih baik. Takdir baik yang lebih baik terjadi pada diri kita untuk semua, sesuai dengan yang kita cita-citakan. Kemudian kita harus mentaati hukum-hukum Allah. Apa itu hukum-hukum Allah? Aturan-aturan Allah, undang-undang Allah. Kita sebagai manusia diciptakan Allah di permukaan bumi. Tujuan kita beribadah, ya harus beribadah kepada Allah. Itu hukumnya. Kita disuruh Allah untuk sholat, lakukan sholat. Kita disuruh Allah untuk berpuasa, lakukan berpuasa. Tidak boleh menentang perintah-perintah atau hukum-hukum Allah. Selanjutnya kita harus mentaati hukum sebab akibat. Perlu Anda ketahui semuanya, semua manusia ini dilahirkan dalam kondisi fitrah suci. Tapi kenapa dalam hidupnya ada yang berdosa, ada yang durhaka, ada yang durjana, ada yang dilaknat oleh Allah? Itu karena perilakunya sendiri. Sebabnya adalah karena mereka diberi akal, diberi nafsu, diberi hati, tapi tidak mendengarkan perintah Allah dan firman Allah dan nasihat-nasihat dari alam sekitar. Itu sebabnya. Akibatnya apa? Dia akan menjadi durhaka, akan menjadi durjana, akan banyak dosa, dilaknat oleh Allah. Coba kalau seandainya hidup di atas dunia ini penuh dengan aturan, mentaati Allah, kita akan dibimbing oleh Allah. Kita akan hidup
penuh kedamaian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya juga kita sakitnya itu karena mengabaikan faktor-faktor kesehatan. Sebab kita sehat karena kita menjaga kesehatan, itu sebabnya, maka akibatnya sehat. Kalau sakit, sebabnya mengabaikan faktor-faktor kesehatan sehingga sakit. Kemudian beribadah dengan sungguh-sungguh, beribadah tidak boleh asal-asalan karena kita menyembah Allah, menyembah zat yang menciptakan kita. Jadi kita harus bersungguh-sungguh. Kalau ada yang asal-asalan, jangankan kepada Allah, kepada orang tua saja kita mengabdi asal-asalan, orang tua pasti akan marah, pasti akan tidak senang dengan cara pengabdian kita kepadanya, apalagi Allah. Maka beribadah harus dengan sungguh-sungguh dan ikhlas tanpa berharap sesuatu yang lain kecuali berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita harus berdoa dengan khusyuk, harapan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan harus betul-betul khusyuk, betul-betul penuh harap apa yang ingin kita capai. Setelah kita berikhtiar mentaati hukum-hukum Allah, beribadah dengan sungguh-sungguh dan berdoa, dan kita bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Kemudian kalau terjadi takdir baik sesuai dengan yang diharapkan, harus bersyukur. Sekiranya ada terjadi takdir buruk yang sesuai dengan yang tidak kita harapkan, kita harus bersabar. Tak boleh marah-marah, tak boleh putus asa, tak boleh bunuh diri, karena dengan bunuh diri tidak akan menyelesaikan suatu persoalan. Maka kita harus bersabar. Mungkin bisa saja takdir buruk yang terjadi pada diri kita itu ada 3 hal. Kemungkinan ada 3 hal. Pertama, bisa saja Allah mengingatkan kita. Yang kedua, bisa saja Allah memberi hukuman kepada kita. Yang ketiga, bisa saja Allah mengazab kita dengan apa yang kelalaian apa yang kita lakukan. Selanjutnya adalah bagaimana perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar. Perilakunya orang yang beriman kepada qada dan qadar itu dia harus rajin berusaha. Ingin pandai, ingin dapat nilai tinggi, dia harus belajar. Orang yang beriman kepada Allah, kepada qada dan qadar, dia harus berusaha semaksimal mungkin. Yang kedua, dia tidak mengeluh. Dia harus optimis orangnya. Karena takdir baik bisa saja takdir buruk akan terjadi kalau dia tidak maksimal, tidak optimis dalam hidup. Berikutnya, orang yang beriman kepada qada dan qadar itu dia selalu beribadah, tidak kafir kepada Allah, beribadah dengan khusyuk, dengan ikhlas, berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan ketika terjadi takdir buruk kepada dia, dia harus bersabar. Jika terjadi takdir baik, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kemudian apa sih peristiwa-peristiwa yang masa lampau yang menunjukkan adanya qada dan qadar, supaya kita yakin bahwa memang qada dan qadar itu terjadi, memang ada. Contohnya api panas. Tetapi pada peristiwa Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, api itu tidak panas. Karena Allah takdirkan ketika api membakar tubuh Nabi Ibrahim yang bersumber dari onggokan kayu bakar yang begitu besar, terjadilah takdir baik kepada Nabi Ibrahim, bahwa api ketika itu atas izin Allah menjadi dingin sehingga menyelamatkan jiwa dan raga Nabi Ibrahim. Dan masih banyak lagi contoh-contoh peristiwa qada dan qadar. Barangkali itu saja yang dapat Pak sampaikan pada kali ini. Semoga lanjutan video yang terputus kemarin dapat menyempurnakan pengetahuan Ananda semua tentang beriman kepada qada dan qadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.